saja saat kita bersama dan hiraukan kata mereka. Denganmu kulihat semua berpadu, burung, hutan, angin semua bersua untukmu. Seluas samudra kan ku coba untuk mengarunginya, setinggi angkasa kan ku coba untuk meraihnya. Di gelap gulita kan ku cari di mana terangnya. Di akhir cerita kau dan aku duduk bermahkota. Aku kau semua mimpi tentang dunia. Aku kau semua mimpi melawan dunia. Aku kau semua mimpi tentang dunia. Aku kau semua mimpi melawan dunia. Dan dunia meski semesta merestui-nya. Aku dan dunia meski semesta merestui-nya. Aku dan dunia meski semesta seluas samudra kan ku coba untuk mengarunginya, setinggi angkasa kan ku coba untuk meraihnya. Di gelap gulita kan ku cari di mana terangnya. Di akhir cerita kau dan aku duduk bermahkota. Halo teman, aku udah kirim bunganya. Udah diterima? Suka ya? I love you. Meski semesta. Ketika kita lahir kan belum bisa seperti ini. Jangankan naik motor, jalan aja kita masih jatuh-jatuhan. Belajar. Tapi kalau kamu udah putus asa waktu proses berjalannya itu, ya udah. Apa yang terjadi? Apa Mbak? Apa yang terjadi? Saya bukan musisi. Iya, kayak gitu. Maksudnya nggak jadi, kamu nggak lanjut prosesnya seperti itu. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Caca di Anchor Stock on Location Podcast Sejuta Cerita. Tepuk tangan. Oke ya, rame Pol di sini. Jadi kalau misalnya kalian udah melihat background atau view aku, mungkin udah terspill sedikit. Kayaknya ikonik nih, kayaknya kalian familiar nih. Iya bener banget, kita lagi ada di Heritage Building, yaitu Lawang Sewu di Semarang guys gitu. Kalau misalnya kata orang ya, nggak ke Semarang, nggak ke Lawang Sewu, kayaknya belum ke Semarang gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini aku akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama narasumber yang satu ini, yaitu kategori musik lokal gitu ya. Jadi di sini aku akan berbincang gitu atau berbicara dengan salah satu narasumber kita dari podcast musik lokal gitu ya. Namanya adalah Pyong Pyong. Gitu ya. Pyong Pyong gitu. Kan nyebutnya Pyong Pyong gitu guys gitu. Kalau misalnya ini dia itu sudah berdiri kurang lebih selama 21 tahun gitu ya, dan juga ada membernya di sini. Alhamdulillah lengkap ya guys ya, nggak ada yang kurang gitu membernya. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia Pyong Pyong. Halo.
Oke, kalau misalnya nih kita berbicara di awal dulu, mungkin perkenalan dulu kali ya. Ada siapa dan juga bagiannya atau kayak bermain musiknya itu apa gitu. Boleh dari Mas dulu. Saya Bayu, di Pyong-Pyong saya pegang stick. Iya kan yang dipegang sticknya, bukan drumnya. Bener sih yang dipegang sticknya, Iya. nggak salah gitu ya. Oh berarti Mas Bayu dari drum. Oke lanjut, Aku Pandu, main gitar. main gitar. Oke lanjut satu lagi. Saya Adit, pegang bass juga nyanyi. Oke, berarti kalau di sini vokalnya satu aja, dua, tiga. Tiga sebenarnya. Oh tiga. Tiga. Berarti emang main musik sambil vokalnya juga ya Iya. berarti. Oke. Terus kalau misalnya di sini aku lihat kan kalau misalnya Pyong-Pyong ini namanya emang ikonik ya. Baru kayak didengar orang Pyong-Pyong gitu. Sebenarnya kalau history sendiri gitu, Pyong-Pyong ini diambil apakah dari emang kalian mengumpulkan kata-kata, dikumpulkan jadi satu jadi Pyong-Pyong atau emang ada history di belakangnya sih? Sebenarnya asal muasal nama Pyong-Pyong ini tuh dari mana gitu. Tertawa dia. Kalau namanya Pyong-Pyong itu sebenarnya diambil dari ini komik Komik? Jepang. Iya, ada komik Jepang. Tiap kali manga Jepang kalau ada karakter yang lagi loncat itu ada Pyong kayak gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Simple as that Ya. guys gitu. Jadi dari komik Jepang. Gitu. Jadi emang terbesit emang udah ngeliat itu terus emang sempat diskusi lagi atau kayak satu orang mengidekan untuk nama itu jadi kayak oh ya udah semua setuju deh gitu atau sempat ada jangan itu deh namanya atau gimana sih sebenarnya? Mas Bayu sempat ngusulin buat pakai Peter Pan tapi udah ada yang make. Terus Udah yaudahlah Pyong lewat ya. ya. Gitu. Oke, kalau misalnya sekarang nih kalau nggak salah genrenya itu popang gitu ya. Sebenarnya latar belakang kenapa sih? Sebenarnya kan itu nggak terlalu common ya di kita. Misalnya kalau lebih commonnya misalnya pop atau kayak anak-anak senja gitu ya. Misalnya kan itu banyak gitu ya. Tapi kenapa sih milihnya tuh di genre popang gitu? Ya karena Pandu jawab. Karena popang itu mungkin satu genre yang paling tepat ya untuk Paling tepat. merepresentasikan musik yang kita bikin gitu. Oke. Nah jadi nggak cuma dari musik aja tapi spiritnya kita juga semudah itu sebenarnya gitu. Dan Ya, memang meriang itu ya. dan ternyata memang kita merasa lebih mudah menyalurkan atau menyampaikan pesan dari lagu itu dengan popang sebenarnya. Oh gitu. Tapi emang berarti backgroundnya kalau misalnya dari dulu nih kita flashback gitu ya. Backgroundnya dulu emang suka ngejamming atau zaman kuliah, zaman SMA gitu emang udah lagi terus bawain popang atau kayak emang pas di band ini doang baru bawain popang sih sebenarnya? Enggak, jadi bukan kita yang memilih popang tapi popang yang memilih kita. Asik popang mengantikan kita guys gitu ya. Oh gitu. Jadi tapi kalau misalnya balik lagi nih kita ketemunya misalnya awal pembentukannya itu kayak satu tempat tongkrongan kah atau kayak mulut ke mulut gue kenal ini nih ada terus saya kenal ini nih gitu atau gimana sih sebenarnya? Kita match di Di Tinder. Tinder. sih. Agak cari jodoh ya. Lagi buka Tinder terus popang match. Dapat nih udah ini aja kita Begitu. kumpul gitu. People nerbi. People nerbi. Oke. Kalau misalnya ini kan kalau kita dapat info gitu ya. Sebenarnya kemarin itu yang lagi baru-baru banget, nggak baru banget sih udah setahunan mungkin ya. Kemarin sempat collab sama Fanny Sugiburnian, benar ya? Iya, betul. Oke. Itu dalam rangka apa? Terus kayak inisiatif collab itu sebenarnya kenapa sih kayak ya udah deh kita anniversary yang ke-21 kalau nggak salah ya. Itu kita ya udah kita bikin collab aja gitu atau emang cuma iseng-iseng aja sih sebenarnya? Pandu nih yang tahu ini. Oke. Itu kalau collabs itu sebenarnya kayak gini ya. Itu kan untuk kebetulan memang perayaan ke-21. Oke, sekalian Dan enif-nya sekalian kalian lah enif-nya, gitu. Oke, dan setelah lagu itu kita bikin, kita masuk ke rekaman, akhirnya kita ada satu poin yang kayaknya asik nih kalau kita collab di lagu ini. Oke. Oh, berarti lagunya udah ada baru ada. cari penyanyi collab-nya. Iya. Oke, I see. Terus akhirnya kita coba kontak Fanny Oke. Sugiburnian melalui manajernya waktu itu. Oke, Terus Manajer. akhirnya dapat titik terang nih waktu itu. Heeh. Emang agak aneh kan, agak cross juga ketika Fanny dari Sugiburnian yang notabene dia adalah Halus pop segitu pop, anggunnya. Iya, halus, iya. terus Popang digabungkan gitu. sama popang, Heeh. tapi di antara Fanny dan Pyong-Pyong itu ada satu yang sama-sama pop. Nah, pop dan popang. Popang, Nah, gitu. kita ambil tengahnya aja. Oke. Kalau bahasa matematikanya kita bisa menemukan irisan dari dua lingkaran. Hai, Gitu. dua bertemu, Bertemu. irisan itulah yang mempertemukan Iya, gitu ya. gitu. Oke. Dan memang termasuk salah satu
ini ya strategi promo juga ya karena kita akhirnya cross market, market. ya. Oh, I Jadi see. let's say pendengar Pyong-Pyong juga akhirnya mendengarkan Sugi dan pendengar Sugi akhirnya juga dengerin Pyong-Pyong. Pyong. Oke. Tapi berarti kalau misalnya lagunya sebenarnya Back Again kalau misalnya lagunya sendiri itu tentang apa atau judulnya apa gitu? Background story lagunya yang buat collab ini sama Fanny itu sebenarnya gimana sih? Judul lagunya Aku dan Dunia. Aku dan Dunia. Intinya dari lagu itu tuh sebenarnya waktu bikin aku dulu waktu bikin itu intinya ada dua orang yang mereka terpisah jarak Mereka dan terpisah waktu. jarak dan waktu. Oke. Terus mereka kayak nge-build satu ruang rindu mereka sendiri yaitu di layar HP-nya mereka masing-masing dan oke, ternyata endingnya mereka berdua tuh nggak bisa bareng, udah gitu doang sih sebenarnya. Oh, oke. Berarti emang tapi kisah nyata Mas. Yang ini tolong jangan dimasukin ya. Masukin aja nggak apa-apa. Oh gitu. Bisa panjang nih. Tapi kalau misalnya emang secara general gitu, kalau lagu-lagunya Pyong-Pyong ini rata-rata emang ditulis sendiri dan backgroundnya itu sesuai dengan faktanya gitu atau emang kayak ya udah hayalan lagu gitu sih sebenarnya secara overall gitulah. Banyak yang nyata ya Mas ya Banyak sebenarnya. kisah nyata. Oke. Apa kita kan bawain popang nih, pada dasarnya kita bawain spirit punk yang agak ada perlawanan sedikit, ada agak spiritnya, ada anak-anakannya sedikit ya. Ada beberapa lagu yang kita memang tulis untuk apa ya, menyuarakan kejadian-kejadian yang ada seperti itu. Karena kan kalau senjata dari musisi kan dari karyanya itu. Kalau kata Netflix tuh based on true story. Bener ya. Gitu. Itu waktu nulisnya juga kita masih gemeteran. Bukan lagi bikin spill tweet Twitter Pak. Oke. Berarti emang secara ya overall. Tapi kalau bisa dari sini dari tiga Mas ini siapa yang paling sering nyiptain lagu? Mas Adit. Mas Adit. Mas Adit. Oh, Mas Adit. Oke. Tapi berarti kalau misalnya Pyong-Pyong ini sendiri emang based on-nya kan Semarang. Emang bener berarti asli Semarang tiga-tiganya kah atau ada yang Semarang? Iya. Pure kental Semarang. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gini gimana sih waktu awal nge-build nih? Kayak marketnya kan pasti fokusnya di Semarang dulu. Iya. Kalau misalnya potensinya gitu untuk masuk akhirnya ke ranah yang lebih luas gitu, misalnya lebih ke Pulau Jawa, akhirnya bisa ke se-Indonesia gitu. Kalau misalnya kita flashback itu misalnya perjuangannya tuh gimana sih? Apakah dulu ternyata lebih susah ya nge-build yang di Semarangnya daripada ke Indonesianya atau gimana sih sebenarnya history untuk nge-build Pyong-Pyong ini? Mungkin kalau di Semarang lebih mudah ya, karena kan meskipun banyak musisi di Semarang, tapi kan tetap teman, jadi tetap ketemu ya. Jadi untuk support sistemnya di Semarang juga jalan. Yang agak susah itu ketika kita harus networking keluar Semarang. Oh, oke. Beda era kan? Beda era. Iya. Jadi tapi berarti kalau misalnya itu di Semarangnya udah oke, berarti pas build keluarnya ya emang pasti struggle-nya di situ ya. Terus kalau misalnya kita lihat, ini kan 21 tahun nih. Tipsnya untuk menjaga eksistensinya tuh gimana sih? Maksudnya apakah ada target misalnya daily ya per tahun kita ngeluarin single sekian gitu. Atau gimana sih untuk mempertahankan eksistensi selama 21 tahun ini sampai ke depannya gitu ibaratnya. Gini Mbak, itu sebenarnya nggak ada tipsnya sih, karena yang kita lakukan itu pada dasarnya tuh jujur. Karena kita masukannya main musik nih, ya udah main musik aja seperti itu. Main aja dulu gitu. Kita sebenarnya itu memainkan musik, hobi, dan diapresiasi orang. Itu nanti kaitannya sama pertanyaannya Mbaknya yang tadi, tipsnya gimana, untuk nembus ke sana gimana? Ya udah nggak usah gimana, kita cuma mainin aja lagu kita seperti ini, kayak gini, dan setiap genre musik, setiap karya, setiap pekerjaan itu ada pangsanya. Ada pasarnya. Kalau lihat kita keluar. Siapa lah, taruhlah Bob Marley, dia bukan orang Amerika, putih juga enggak. Rambutnya gimbal, tapi siapa yang nggak kenal? Ya itu sih sesimpel itu. Kita cuma melakukan apa yang ya udah kita lakukan aja. Kita hobinya sukanya main musik. I do what I like. Who cares? Beda nih sih, misalkan suatu saat nih saya nge-MC di KAI gitu. Oke, selamat siang sobat KAI. Nah, jadinya kayak gini. Iya, karena saya mencoba yang bukan fakt saya seperti itu. Jadi begitu ya sobat KAI. Oke. Terus kalau misalnya dari pengalaman berkarya nih selama udah sama-sama di Pyong-Pyong gitu, ada nggak sih
pengalaman yang kayak satu pengalaman atau mungkin dari masing-masing satu gitu yang kayak nih pengalaman nggak bisa gue lupain nih, kayak pengalaman entah pahit atau manis gitu yang kayak bener-bener berkesan banget di kalian tuh, ada nggak sih momen-momen apa gitu, misalnya kayak di lagu ini kenapa, atau kayak di momen waktu konser di sini kenapa gitu? Ada terakhir kemarin waktu kita main di Jepara. Itu nggak tahu itu masih Jepara atau enggak, itu soalnya udah nggak kedeteksi oleh Google GPS. Iya. Jadi mungkin di situ tempat jin buang anak mungkin. Itu bener-bener jalan, udah nggak jalan, bukan aspal, udah jalan tanah, terus masuk hutan, pohon gitu. Terus kita waktu tanya orang, Pak, ini kalau mau tempat ini namanya apa? Ini di mana ya? Oh, Masnya lurus, 35 pohon belok kanan, terus nanti ada 2-3 pohon yang agak miring ke kiri, Masnya ngikutin pohon. Oh, Gokil. Iya gitu. Itu Kita berarti mau konser maksudnya mau tampil offline gitu? tapi di situ ternyata memang ada acara seperti itu. Memang ada Beneran? venue. Pinggir jurang. Bukan kita ghosting ya? Dan itu bukan di pinggir jurang. Jadi mungkin berapa meter sih itu udah laut. Bentar tuh udah laut gitu, langsung. Sini lah. Ya kesini itu Jarak udah. segini langsung view-nya laut. Berarti itu ya so far pengalaman maksudnya cerita Iya, yang terakhir kemarin itu sih. Dan paling ngeri baru-baru. belakang stage itu ada petilasan ya Mas. Jadi kita nggak tahu ketika kita nanya, ini nanti terima kasihnya sama siapa? Buat warga saja. agak serem ya? serem ya, beda topik jadinya Oke, gitu terima ya. kasih buat warga yang udah datang. Tapi itu waktu di situ maksudnya pion-pion aja yang diundang atau kayak ada case? Enggak, ada case lain? ada band warga. Ada beberapa band openernya. Iya. Oke. Berarti emang the most paling memorable-nya itu ya so Iya. far. So far. Tapi ada juga waktu kita apa tuh? tour. Kalau tour kan emang satu momentum ya buat Iya. kita promoin album ya. Berarti itu kota ke kota. Kota ke kota. Oke. Waktu itu kita ada Dari mana tuh? 9 kota ya. 9 kota di Jawa Tengah, se-Jawa Tengah Jogja. Oke, Tapi akhirnya 2 kota nggak bisa dilaksanakan karena ada something gitu. Oke, Nah di situ emang poin ya. Buatku itu poin karena kita hektik banget kan selama Iya. tour Nggak berhenti itu, ya itu nggak ya, berhenti. berarti, Dan di situ hampir tiap hari ketemunya ya tim lagi, Iya. produksi lagi gitu ya. Experience baru sih buat aku. Jadi kayak makin deket aja di situ sebenarnya, makin tahu masing-masingnya di situ. Berarti emang memorable-nya sih gak kedetek sama GPS, sama satu lagi sih tour itu ya. Oke. Kalau dari Mas sendiri ada nggak? Kalau saya itu setiap perform itu suatu experience baru ya. Karena ketemu dengan orang-orang baru kayak gitu. Jadi saya buat aku pribadi selalu menikmati. Oke. Jadi keren nih ini nih. Yang ini juga pas Apa tuh? kita mau screening video klip. Oke. Boleh nggak sih? Boleh ya, Pak? Ya, boleh ya. Kita mau screening video klip Baru malah yang Iya, iya. Baru Masih banget pandemi, nih, pandemi, fresh. pandemi. Oke, Aku dan dunia itu kita rilis, terus kita bikin klipnya, terus kita mau screening tuh, screening klipnya. Nah, kita udah bikin event di suatu tempat di Semarang. Udah tinggal piang-piang nih, ya kan? Iya, Udah iya. tinggal kita mau perform. mulai Iya. gitu. Tiba-tiba ada 3 mobil polisi datang akhirnya. Dia angkut Bubarin. semua. Ikut semuanya. Karena nggak tahu nggak tahu itu dari pihak apa kapasitasnya Si- penuh sama mungkin, pandemi. mungkin. Iya, itu penuh iya sih. juga masih pandemi juga. Iya, masih benar, pandemi. masih kental Karena banget itu pandemi juga agak di luar ekspektasi juga. Maksudnya kan kita nggak terlalu masif promonya. Karena kan juga masih Cuma dari pandemi teman-teman, gitu. cuma dari teman-teman, tapi lumayan ngebludak itu. Jadi sampai di jalan itu makan parkir itu makan jalan banget itu mungkin di Sama sekali situ. nggak jadi nyanyi. Nggak Nggak jadi. kita nggak Cuma jadi piang-piang, tapi untungnya untuk teman-teman yang dilibatkan yang di situ, yang meramein acara untungnya sudah main semua sih. Udah sempat. Cuman tinggal piang-piang aja nih. Iya. Udah di atas panggung, kita udah mau mulai tiba-tiba. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Kalau saya petugas polisi gitu ya. Kita harus berhenti di situ. Oke, terus kalau misalnya kita tipsnya nih, kalau misalnya buat musisi zaman sekarang kan biasanya ya bikin band gitu, kayak gampang ya nyebutnya, atau kayak bikin yuk album, lagu, apa segala macam gitu. Sebenarnya daily tips gitu buat kalian, sebenarnya kalau misalnya mau mulai gitu, kunci pertama biar konsisten tuh apa sih? Sebenarnya konsisten itu udah kunci, Mbak. Jadi kuncinya tekun dan konsisten. Berarti emang kalau Seperti misalnya itu. lagu ya udah emang berarti balik lagi ke omongan yang awal ya. Kita buat dulu, kita nyanyi dulu, masalah didengar, Iya. masalah orang suka. Penyempurnaan itu sambil itu sama ketika kita dulu kita lahir kan
belum bisa seperti ini. Jangankan naik motor, jalan aja kita masih jatuh-jatuhan. Belajar. Tapi kalau kamu udah putus asa waktu proses berjalannya itu, ya udah. Apa yang terjadi? Apa Mbak? Apa yang terjadi? Saya bukan musisi. Iya, kayak gitu. Maksudnya nggak jadi, kamu nggak lanjut prosesnya seperti itu. Dan yang jelas kita juga harus nge-treat kalau band itu sama kayak perusahaan. Maksudnya? Jadi di dalam sebuah band itu kita adalah produsen, produknya adalah karya. Berarti Oke. ketika kita mau menjual dan mempromosikannya, Oke. kita butuh tim marketing, kita butuh I manajer, see. kita butuh beberapa tim yang di luar dari musisi sendiri. Bener gitu. sih, setuju. Jadi sih. kita harus nge-treat Ha-ha. kalau band itu adalah perusahaan kita gitu. Jadi konsekuensinya ya kita juga harus terima itu produk laku dijual atau enggak. gitu, nggak ada yang tahu gitu. Kita Terus kalau- juga harus R&D juga kan, research and develop. Oh, produk itu ternyata nggak begitu laku, kita cari lagi. Satu lagi kuncinya, Nduk, boleh. Mm-mm. bersenang-senang. Nah, itu. Jangan banyak pikiran ya. Iya. Gitu. Jangan lupa kita harus bersenang-senang. Oke. Terus kalau misalnya kiblat musisi, sebenarnya Popang ini apakah sama ataukah beda-beda gitu? Kiblat. Atau sebenarnya nggak ada kiblatnya gitu? Emang Popang ya kalian aja. Sebenarnya ya kiblat musisinya ya sebenarnya kita punya masing-masing gitu, atau gimana sih sebenarnya? Kiblat masih sama ke barat ya. Kalau aku itu mungkin bukan kiblat ya, tapi mungkin Oke. lebih referensi, Referensi, aja ya. oke. Referensi aja. Kalau referensi itu aku lebih banyak dengerin produknya dari Hopeless Records sih. Let's say kayak Neck Deep, Stage Camp, yang dari Popang, Blink-182, Paling mana gitu ya. dan peranakannya Angel and Airwave, Plus 44, Boca Racer, gitu-gitu aku dengerin semuanya. Oke, I see. Terus kalau misalnya nama fans Popang tuh apa sih? Ada nggak? Popang holik. Enggak, apa sih Popang. namanya? Kalau Popang atau Pyong-Pyong sendiri gitu punya nggak? Popang atau Kalau Pyong-Pyong piang-piang sih sendiri? namanya untuk Kalau yang cowok, Beda-beda, cowok-cewek oh beda-beda. iya. cowok. Berdasarkan gender Itu ya. bukan dari kita juga, jadi mereka Iya, Mereka pasti. menamakan Mereka mereka. menamakan diri sendiri. kita. Jadi Iya. mereka Ingat nggak menamakan apa namanya? keluarga babi. Keluarga babi. Terus yang cewek keluarga baby. jadi itu mereka sendiri yang menamakan Iya. seperti itu. Tahu-tahu, Mas, aku Kita dari dari keluarga keluarga baby. babi sini. Loh, kok itu mereka menamain sendiri, tapi udah karena kebiasaan juga. Dan salah satu lagu kita kan ada yang judulnya itu. Keluarga babi. Mereka ngambil dari itu juga. Ngambil dari judul lagu itu. Apresiasi buat yang penggemar Iya. kalian ya. Jadi mereka pikir itu adalah anthemnya Pyong-Pyong. Jadi yaudahlah kita namain keluarga babi aja gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kisah ada nggak sih kisah lucu gitu misalnya dari fans kalian gitu. Misalnya lagi konser di mana atau kayak ketemu di mana gitu. Masing-masing pasti pernah dong, ya kan? Pasti langsung interact lah salah satu fansnya gitu. Mungkin dari Mas Adit dulu bisa langsung cerita misalnya ada satu momen fansnya tuh lucu banget gitu atau kayak pas konser dia gimana Nggak gitu. ngertian. Ada nggak? Pernah kejadian? Apa ya? Kayaknya kalau setiap manggung itu pasti kita akan ketemu satu dua orang, beberapa penonton baru yang kenal kita, terus ya apa ya? Ya kadang lucu karena kita nggak pernah menempatkan kita itu di titik tertentu ya. Jadi kita masih ya udah kita masih seperti awal kita bikin band kayak gitu kan. Jadi ketika kayak kemarin kita main di Boja ya Mas, Iya, Kendal. 7 orang ke transit ke kamar hotel kita. Ya udah di welcome aja. Udah salaman, udah 5 kali ya Mas. Dan dia Sampai nangis-nangis ya Mas. dia kadang bukan dari Semarang juga, dari kota-kota Kota-kota lain. sampai bela-belain ke sini. Pernah yang di mana itu Mas, dia bela-belain datang. Dia naik itu loh, bukan naik kendaraan umum, bukan naik kendaraan pribadi, itu naik truk Ya. Barengan. ke tempat Iya. kita perform. Itu hal-hal yang bikin kita apa ya? Kalau boleh terharu terus. Iyalah, Kok sampai oke. gini? Ada segininya Iya. gitu Gini. loh fansnya Dan itu dia gitu. dilakukan pulang pergi kayak gitu, naik terus apalah entah truk Iya. entah apa ya pokoknya Pokoknya buat nyamperinnya kayak gitu. Pak, Bang naik sini, nanti kalau beda jurusan turun pindah angkutan lagi lah. Apa bukan angkutan juga, Iya. pindah truk itu apa pick up apa gitu ya. kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Tapi ada nggak satu fans yang kayak emang dikenal gitu kayak tiap manggung misalnya 10 kali manggung pasti at least 5 kali dia ada Banyak. Banyak. Iya, gitu ya? Iya. Selalu ya? selalu. Alhamdulillah. Kita Dan pasti ngeliat muka Muka- yang sama. mukanya apa? Dan mereka juga yang selalu nagih drive ya, Dek, ya. Dia Mas, minta fotonya. Google Drive-nya. Mas, Karena fotonya. kan pasti tiap manggung ada foto apa Iya, segala iya, macam ada dia gitu udah kan. pesan ke fotografernya Pyong-Pyong. Oh. Mas, ntar aku fotoin ya. Dan kita memang nggak pernah ini juga sih membeda-bedakan ya, Duk. Semua yang kenal sama kita Iya, ya udah kalau mau main ayo main Sip, kayak sip, gitu. Ibaratnya ya udah satu
di luar mungkin pas perform ya udah piong-piong Iya. gitu, tapi di luar itu ya udah kita Iya. kayak Itu teman main. as a friend aja sama fansnya gitu ya. Mas, kalau misalnya boleh nggak kayak satu bait gitu? Aku Boleh, dong monggo Mas nyanyi. Adit. Monggo Mas Adit. Monggo Mas Adit. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban Mas Adit sebagai vokalis. Satu bait gitu Mas, kayak lagu yang paling banyak di request gitu, kayak tiap konser wajib bawain lagu ini atau kayak Bucin, terserah bucin. boleh, atau lagu terbaru atau lagu apa gitu, satu bait aja Mas. Bukan terbuat dari rindu, tapi sudah menyatu dalam darahku, dalam ragaku. Sejauh mana ku pergi kan kembali, dan pasti kembali untuk mendekapmu Semarang. Wih, Semarang, nice. Kita Keren. Ding. Ding ya, lanjut ya sampai akhir gitu. Itu dibikinnya udah lama tapi? Enggak, Kita udah proses. Enggak, Oh, iya enggak. nih. Oh, di karangnya. Bikin Ah, karangan mintainnya. ciptaan liriknya kah, atau udah ada instrumennya, aransemennya udah ada? Udah lengkap? udah jadi. Oh, udah jadi. Lucunya lagu itu tuh Mm-mm. kita bikin pas tour. Pas kita lagi Pas tour. tour. Purwokerto Ah, ya, oke. kita di Jadi Purwokerto. kita bikin lagu untuk Semarang, lokasinya di Purwokerto. Ya, itu muncul Bikin. dari Heeh. Lagu untuk Semarang lokasinya Purwokerto. Iya. Agak ya memang mungkin malah terbesit ya saat itu ya. terbesit. Saat itu dapatnya karena memang. muncul apa ya, kerinduan pulang. Oke. Kayak selama itu kan kita jalan berapa kota itu. Ya udah muncul kerinduan akan Semarang sih, mau bagaimanapun juga. Ya tempat lahir tuh, Pak. Tempat lahir, tempat besar, Tempat belajar sebenarnya. semuanya di sini Iya. gitu ya. Dan Semarang semoga adalah- kelak bersemayam juga di Semarang. Semarang adalah Agak, sebaiknya kata pulang Betul. Oke. dan berarti- penuh dengan sayang. Allah. masuk gitu ya. Terus kalau misalnya nih kita mau buat nggak motivasi sih, sebenarnya kayak boleh dibilang motivasi atau ajakan gitu, quotes dari masing-masing nih, kayak buat penonton atau fans Pyong-Pyong mungkin yang lagi nonton gitu ya. Apa sih kata-kata mutiara lah ibaratnya gitu, atau kayak kata-kata yang menurut kalian bisa untuk menginfluence orang lain? Boleh bebas materinya, boleh tentang musik, boleh tentang kepribadian atau apa segala macam. Boleh dari siapa? Mas Adit? Mau Boleh. dari Mas Bayu? Boleh bebas. Apa tuh? Jangan lupa teras untuk gitu. membumi dan selalu membara. Membumi dan membara. Nice. Yes. Oke, lanjut. Oh, Mas dari Ando? aku mungkin buat teman-teman yang lagi mau bikin band, Asik nih tips ya. Sefruit sebuah tips. Sefruit. lebih baik jadi poster daripada cover. Maksudnya coba. Jadi kita kalau mau bikin band itu lebih baik kita nyontoh nih. Aku mau jadi kayak Nick Deep. Yaudah kalian bikin karya yang kayak dia nggak apa-apa, tapi Oke. jangan cover lagu dia. Oh, nice. Dia banget. Bagus ya. Gak menjiplak tapi cuma inspirasi. Inspirasi. Oke, terakhir Mas. Satu kata. Satu. Enggak sih, Wak. Tetap semangat. Hmm. Jalani apa yang sekiranya kamu suka dan baik. Mau bagaimanapun caranya, dimanapun kamu berada, di bidang apapun namanya masalah akan selalu mengikuti. Tapi justru di situ kita belajar namanya pendewasaan. Saya kira cukup ya. Oke, mantap guys, gitu ya. Terus kalau misalnya nih kita mau temen-temen buat promosiin gitu, ada nggak sih, boleh IG pribadi masing-masing atau IG-nya Pyong-Pyong sendiri, itu ada di mana? Coba boleh disebutkan? IG-nya Pyong-Pyong aja. Boleh? Ada di bawah ini. Oh, di sini. Sebutin dulu. Disebutin. Namanya apa? @Pyong-Pyong Rock. PYONG itu ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Tapi jangan harap kita joget-joget di TikTok karena kita nggak bisa joget. Oke, berarti so far Instagram sama TikTok. TikTok, Iya. Twitter dan yang lainnya, YouTube mungkin? Twitter YouTube. ada sebenarnya tapi nggak aktif karena sampai sekarang aku nggak di fallback sama adminnya juga. Lupa, Duk, passwordnya, Duk. Paling di YouTube aja sih karena Spotify. Sama Spotify. Kalau kalian Oke. pengen dengerin lagu kita dengan legal, karena stop pembajakan, kalian harus dengerin lewat Spotify aja. Nah guys, jadi itu dia omongan kita ya tentang musik lokal kali ini bersama Pyong-Pyong. Alhamdulillah kita lengkap ya guys, tanpa kurang satupun gitu ya. Dan aku juga mau ngingetin untuk kalian visit ke Heritage Building kita di Lawang Sewu.
Karena di sini juga heritage building itu banyak yang macam-macam, nggak cuma building aja. Ada penyewaan kostum Belanda, ada juga naik skuter, kuliner segala macam. Kalian juga bisa mendapatkan tour guide di sini guys. Dan aku juga mau ngingetin untuk selalu subscribe channel YouTube KI Wisata dan juga nyalain lonceng notifikasi, push juga kolom komentar dan juga share ke teman-teman kalian. Dan ada 2 platform lagi nih, ada Noise dan juga Spotify ya guys. Dan jangan lupa untuk selalu streaming lagu Pyong-Pyong ya. Jangan lupa di like Spotify-nya biar listenersnya semakin banyak dan juga semakin luas se-Indonesia. Oke, sampai segitu dulu aja perjumpaan kita kali ini. See you on another episode of Anchor Talks on Location Podcast Sejuta Cerita. Bye-bye!